Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Mautra Kisina, mahasiswa semester 1 program studi keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang melibatkan hormon dalam melaksanakan tugasnya, berpengaruh pada 1. Pertumbuhan dan perkembangan, 2. Homeostatis, 3. Reproduksi. Gangguan terjadi pada sistem endokrin yaitu hypo-under production atau hipofungsi, hipo-oper atau hiperfungsi. Penyebab gangguan tersebut ialah rangsangan mekanis, tumor, kelainan kognitif. Organ yang terdapat dalam sistem endokrin berupa sel argentavin pada lambung menghasilkan gastrin. Kelenjar endokrin yang pertama hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal atau suprarenal, pankreas, gonads, dan pineal. Kelenjar yang pertama yaitu hipofisis. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Lokasinya terdapat di dalam sela tursika, dasar otak, dan di bawah hipotalamus. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari dapat berasal dari bagian depan dan bagian belakang. Yang pertama, lobus anterior dari bagian depan kelenjar. Terdapat pertama hormon adrenokortikotropik, yang kedua hormon perangsang folikes dan luteinizing hormon, yang ketiga hormon pertumbuhan, yang keempat prolaktin, yang kelima hormon perangsang tiroid, yang kedua lobus posterior dari bagian belakang kelenjar. Terdapat yang pertama hormon antidiuretik dan yang kedua oksitosin. Gangguan pada hipofisis yaitu yang pertama tumor pituitari. Dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama tumor sekresi dan tumor non-sekretorik. Yang kedua apoplexi pituitari. Kelenjar yang kedua yaitu ada kelenjar tiroid. Merupakan kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian pangkal leher, tepatnya di bawah jakun dan di atas tulang dada. Bertugas untuk menghasilkan hormon, mengatur energi dalam tubuh, suhu tubuh, dan pertumbuhan jaringan tubuh. Terletak di anterior lateral regiocoli, setinggi vertebra cervical, beratnya 20-30 gram. Punya sel rangkap, yang pertama kapsula fibrosa melekat langsung, yang kedua lamina petracaelis fascia cervis tidak melekat, bentuk huruf H atau U. Tiroid memiliki fungsi menghasilkan hormon tiroksin yang dapat menyebabkan yang pertama meningkatkan metabolisme sel berhubungan dengan 1. Perkembangan, 2. Pertumbuhan, 3. Diferensiasi. Yang kedua mempengaruhi sistem saraf dan kecepatan kontraksi. Embriologi dari tiroid. Tiroid muncul sebagai proliferasi epitel dasar faring yang pada masa dewasa menjadi foramen cecum. Tiroid kemudian turun di depan faring, di verticulum berlobus 2 tiroid tetap berhubungan dengan lidah melalui ductus thyroglossus. Nantinya ductus ini akan hilang. Kelenjar tiroid kemudian turun di depan osiodeum dan cartilago laring. Tiroid mencapai posisi tetapnya di depan trakea pada minggu ke-7. 2 lobus lateral, 1 isthmus medial. Berfungsi pada akhir bulan ke-3. Sel parafolikular berasal dari corpus ultimobranchiale, ventral kantung faring ke-4. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Ukuran kecil, berdiameter 5 mm, berwarna coklat kekuningan. Terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Beratnya 250 mg. Jumlah 2-6 buah, paling sering 4 buah. Fungsinya yang pertama meningkatkan absorpsi Ca oleh usus, yang kedua meningkatkan reabsorpsi Ca oleh tubulus ginjal, yang ketiga meningkatkan kecepatan resorpsi tulang oleh sel osteokleokas, yang keempat menghambat reabsorpsi fosfat oleh tubulus ginjal. Embriologinya, paratiroid inferior
berasal dari bagian dorsal kantung faring. Ketiga, bagian ventral menjadi timus. Pergerakan timus ke arah bawah tiroid akan menyebabkan paratiroid. Inferior berada di inferior tiroid. Paratiroid superior berasal dari bagian dorsal kantung faring keempat. Bagian ventral menjadi corpus ultimobranchiale, sel parafolikular tiroid. Yang keempat ada kelenjar adrenal atau suprarenal. Kelenjar endokrin yang kecil, lunak dan berwarna kuning, terletak pada facies superomedialis ren, kutub atas ginjal. Dalam kapsula adiposa tertutup oleh fascia renalis. Dextra bentuk piramida, sinistra lebih pipih dan bentuk bulan sabit atau semilunar. Tiap kelenjar memiliki hilus di bagian kranial. Fungsi kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama korteks adrenal atau bagian luar, yang kedua medula adrenal atau bagian dalam. Beberapa penyakit kelenjar adrenal, yang pertama sindrom Cushing, yang kedua penyakit Addison, yang ketiga pheochromocytoma, yang keempat hipoplasia adrenal kongenital. Kelenjar yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung. Memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama fungsi eksokrin, yang kedua fungsi endokrin, membentuk dua macam hormon. Insulin meningkatkan uptake glukosa oleh sel, glukosa darah menurun. Hiperinsulinisme, hipoglikemi, hipoinsulinisme, diabetes mellitus. Embriologinya, pulau-pulau Langerhans berkembang dari jaringan parenkim pankreas minggu ketiga kehidupan janin, tersebar di seluruh kelenjar sekresi insulin mulai bulan kelima. Kadar insulin janin tidak tergantung pada kadar insulin ibunya. Kelenjar yang keenam yaitu kelenjar gonad. Gonad adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual. Sekunder pada pria gonadnya adalah testis, sedangkan wanita gonadnya adalah ovarium. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berbentuk oval dengan ukuran 4x2x1 cm. Difiksasi oleh mesovarium, ligamen suspensorium ovari, dan ligamen suspensorium proprium. Bentuk dan ukuran tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Terletak pada dinding lateral pelvis di dalam suatu lekuk yang disebut fossa ovarica. Ovarium diliputi kapsul jaringan ikat tipis disebut tudica albugenia. Sebelum akil balik, permukaan ovarium licin. Setelah akil balik, permukaan menjadi kasar karena degenerasi korpora lutea. Pada menopause, ovarium akan mengisut dan mengecil. Organ eksokrin ovum, organ endokrin estrogen dan progesteron. Yang kedua ada testis. Testis merupakan organ primer untuk reproduksi pria. Mengalami penurunan dari daerah asalnya melalui kanalis inguinalis ke dalam skrotum. Bentuk ovoid, berat 10-14 gram, panjang 4 cm, diameter A sampai P kurang lebih 3 cm, tebal kurang lebih 2,5 cm. Fungsi dan struktur diatur oleh hormon gonadotropin. Fungsi kelenjar endokrin, hormon testosteron, kelenjar eksokrin penghasil spermatozoa. Struktur tersusun atas bungkus luar dan struktur dalam. Testis bungkus luar, tunica vaginalis, 2 lapis sebagai kantong mesotelium, melapisi permukaan testis dengan anterior. B. Tunica albugenia, jaringan ikat pada fibrosa merupakan kapsula yang lebih tebal sepanjang permukaan posterior mediastinum testis. C. Tunica vasculosa, sangat tipis. Yang kedua, struktur dalam. A. Septa, merupakan perluasan tunica albugenia, membagi testis menjadi kurang lebih 200-400 lobulus. B. Lobulus, tubulus seminiferus eksokrin, jaringan ikat longgar di antara tubulus, terdapat endocrinocytus interstitialis endokrin. Embriologinya, jenis kelamin sudah ditentukan secara genetis saat fertilisasi.
tapi gonad belum memperoleh karakteristik morfologis pria atau wanita sampai minggu ke-7 perkembangan. Gonad primitif dibentuk oleh regi gonad pada minggu ke-6 setelah pembuahan. Sel-sel benih primordial datang dan mencapai gonad genital atau gonadal ring. Selanjutnya, pembentukan testis. Yang pertama, kromosom Y pada embrio mengubah gonad primitif menjadi testis. Yang kedua, minggu ke-8 kehamilan, sel Leydig mulai menghasilkan testosteron. Yang ketiga, pada akhir bulan kedua, testis lebih turun. Diduga akibat perkembangan organ-organ abdomen mendorong testis ke bawah. Yang kedua, pembentukan ovarium. Yang pertama, sel gonad berkembang pusat di bagian korteks membentuk korda korteks. Yang kedua, bagian medulanya hilang digantikan oleh medula ovarium. Yang ketiga, pada bulan ke-4 telah terdapat oogonia dan sel folikuler pada ovarium. Keempat, ovarium menjadi sedikit lebih turun hingga terletak di bawah tepi pelvis sejati. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar pineal. Pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil sekitar 5-8 mm. Fungsi lain kelenjar pineal yang pertama menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang kedua mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, yang ketiga mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Kelenjar pineal terletak di posterior mesencephalon, dibungkus oleh pia meter, memiliki dua macam sel, yaitu yang pertama pinealocyte, yang kedua sel interstitial atau sel glia. Tidak memiliki blood-brain barrier atau BBB, merupakan kelenjar yang paling aktif di saat gelap. Mempengaruhi aktivitas hipofisis cerebri, insulin pankreas, paratiroid, suprarenalit, dan gonad. Mengandung banyak melatonin, meningkat saat gelap, menurun selama ada matahari, dan menghambat pengeluaran hormon gonadotropik atau fungsi reproduksi. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem endokrin, kiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.